Shalom, selamat pagi para siswa yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan memulai topik kita, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai materi kami dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kiranya materi yang akan disampaikan dapat berguna bagi siswa-siswi kami yang mempelajari materi ini dan mendalaminya. Dan kiranya mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para siswa sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga mereka dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus bukanlah suatu wilayah kekuasaan. Kerajaan Allah merujuk pada situasi yang menempatkan Allah tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan cara-cara yang mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh banyak orang dengan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan manusia. Yesus juga menggunakan simbol, cerita, dan pengalaman keseharian yang paling dekat dengan manusia. Contoh, ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan para nelayan, ia menggunakan perumpamaan tentang pukat. Lalu kepada para petani, Yesus menggunakan perumpamaan tentang gandum di antara ilalang dan juga berbagai situasi dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pewartaan kepada para petani, Yesus juga menggunakan perumpamaan tentang benih. Ada yang ditaburkan tetapi tidak tumbuh, ada yang tumbuh tetapi tidak subur, ada yang jatuh di tempat yang subur dan kemudian menghasilkan buah yang melimpah. Semua digunakan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah dan kepada siapa firman itu diajarkan atau diwartakan.
Pada zaman Yesus, sudah berkembang berbagai pemahaman tentang kerajaan Allah, yaitu dari sudut pandang politis, apokaliptis, dan yuridis religius. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan dan juga mukjizat. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar dengan menggunakan perumpamaan agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah untuk dimengerti. Dasar biblisnya dapat kita temukan dalam Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yang pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu dapat kita temukan pula dalam Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara harga. Yang berikutnya dari Injil menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 50, yaitu perumpamaan tentang tukat. Berikutnya dari Markus bab 4 ayat 3 sampai dengan 8. Dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20, yaitu perumpamaan tentang penabur. Berikutnya dari Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini merupakan dasar biblis yang dapat kita temukan dalam Injil Sinoptik. Para siswa sekalian, mari kita merefleksikan apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan itu? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan itu? Mampukah kita meneladani Yesus untuk mewartakan sukacita melalui kata-kata, melalui ucapan kita? Sekarang mari kita melakukan aksi, yaitu suatu niat lebih sering membaca kitab suci, agar kita dibimbing oleh Allah sendiri untuk mendalami berbagai perumpamaan Yesus. Itu adalah aksi yang akan kita lakukan, yaitu membaca kitab suci dengan lebih serius. Para siswa sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami selama proses pembelajaran ini. Kiranya materi yang sudah disampaikan dapat berguna bagi siswa-siswi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para siswa sekalian. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.